Ya, terima kasih. Sebenarnya kasus TPPO scamming ke beberapa negara di ASEAN, termasuk di Kamboja, itu kan mulai mencuat pada tahun 2019, Hmm. jelang COVID ya, dan makin menguat ketika COVID terjadi, karena seluruh dunia mengalami resesi ekonomi, banyak orang kehilangan pekerjaan gitu. Nah, sindikat ini bekerja dengan efektif untuk memanfaatkan situasi ekonomi global yang buruk gitu untuk menjalankan bisnisnya. Salah satunya adalah scamming ya, judi online di beberapa negara. Hmm. Nah, apa yang bisa dilakukan negara? Tentu pertama memastikan bahwa setiap warga negara memang berhak untuk bekerja dimanapun, termasuk di luar negeri. Tetapi bagaimana scamming yang sudah menjadi sindikat ini itu bisa diantisipasi melalui literasi digital oleh pemerintah terkait dengan bagaimana modus ini bisa terjadi, mereka bergerak dari mana dan bagaimana bisa dihindari, termasuk bahkan masyarakat kalau mendapatkan tawaran itu bisa langsung menyampaikan laporan itu kepada pemerintah, baik itu melalui Kementerian Luar Negeri, BP2MI, Kementerian Kominfo misalnya, Komnas HAM, karena kami juga banyak sekali menerima kasus-kasus scamming TPPO di beberapa negara termasuk di Kamboja gitu. Jadi itu yang pertama terkait dengan literasi informasi secara digital gitu ya kepada masyarakat, karena tawarannya melalui digital gitu, sehingga literasinya harus literasi digital. Yang kedua adalah harus ada penegakan hukum yang efektif. Selama ini memang Mabes Polri sudah menentukan tersangka beberapa pihak yang terlibat, tetapi hanya ditetapkan sebagai tersangka. Dan itu pun hanya aktor-aktor lapangan. Sementara aktor intelektual ini kan pasti melibatkan aktor intelektual dari state actor, aktor negara ya. Misalnya oknum di keimigrasian gitu ya, kepolisian misalnya, atau Dukcapil dan yang lain yang itu secara tidak langsung memfasilitasi bagaimana sindikat ini bisa bergerak merekrut orang dengan sangat cepat, karena biasanya hanya melalui chatting Facebook sekali gitu ya, kemudian langsung terhubung buat paspor dan langsung berangkat gitu ya, karena katanya maksudnya adalah on job training, jadi orang berangkat langsung di training di sana, langsung bekerja. Halo, Bu Anis.